Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Wulandari dengan NIM akhir 032. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu gangguan kepribadian atau salah satu gangguan kesehatan mental, yakni mengenai gangguan kleptomania. Nah, kleptomania ini merupakan salah satu gangguan mengenai gangguan tentang kendali impuls, yang dimana si penderita kleptomania ini itu akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri untuk tidak mengambil barang yang ada di hadapan mereka. Nah, gangguan kleptomania ini termasuk dalam gangguan kepribadian borderline, yang dimana si penderita ini itu berada pada kondisi normal dan juga pada kondisi psikotik. Masalah utama yang dialami pada si penderita kleptomania ini yakni si penderita ini itu mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri untuk tidak mencuri atau mengambil barang, dikarenakan tujuan dia mengambil barang itu bukan karena dia butuh barang itu atau karena dia tidak bisa membeli barang itu, tetapi karena dia memang tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak mengambil barang tersebut. Nah, bedanya dengan bedanya pencuri dengan penderita gangguan kleptomania ini itu terletak pada kalau gangguan kleptomania dia mengambil barangnya itu tanpa direncanakan, dan dia mengambil barang itu bukan karena dia butuh atau karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak mengambil barang tersebut. Nah, kalau pencuri itu mengambil barangnya itu sudah direncanakan, dan kemungkinan dia itu tidak sanggup untuk membeli barang itu dan dia butuh barang itu. Seperti itu. Nah, untuk prevalensi mengenai penderita kleptomania ini tuh umumnya muncul pada masa remaja, namun ada juga yang mengalami perkembangan mengenai gangguan ini itu pada saat dia sudah dewasa. Nah, penderita kleptomania ini tuh sering melakukan aksinya di tempat umum seperti warung atau toko, bahkan bisa di tempat temannya sendiri. Nah, beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluang seorang mengalami kleptomania ini itu bisa jadi karena resiko ini tuh lebih tinggi bisa dialami oleh individu yang berasal dari keluarga dengan riwayat gangguan kleptomania juga, jadi hereditas. Nah, penderita kleptomania ini umumnya tuh juga mengalami gangguan mental lain seperti bipolar, anxiety, maupun gangguan kepribadian lainnya. Nah, dari data yang ada, diketahui bahwa 2 dari 3 penderita kleptomania merupakan seorang wanita. Nah, untuk kleptomania ini masuk ke dalam gangguan mental yang bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, populasi umum penderita kleptomania itu memang kecil, sekitar 0-3% sampai 0,3% sampai 0,6%. Namun di antara orang yang ditangkap karena masalah pencurian itu 4% sampai 24% itu ternyata mengalami gangguan kleptomania. Nah, untuk si penderita kleptomania khususnya di negara Indonesia itu belum ditahu seberapa banyak yang memiliki gangguan kleptomania ini. Hal ini dikarenakan si penderita itu bisa merasakan malu dan juga tidak menyadari akan gangguan yang dialami tersebut. Nah, biasanya penderita kleptomania ini baru meminta pertolongan dan menyampaikan gangguannya kepada orang lain tuh ketika dia sudah berurusan dengan hukum. Nah, ada perasaan malu dan bersalah dalam diri penderita kleptomania, dan mungkin juga ia tidak tahu bahwa perilaku itu termasuk dalam gangguan kleptomania. Kemudian kita akan masuk pada karakteristik penderita gangguan kleptomania. Yang pertama, penderita kleptomania ini bisa diderita baik itu wanita maupun laki-laki. Jadi tidak ada kemungkinan lebih besar mana, tapi semua jenis kelamin itu bisa mengalami gangguan kleptomania. Kemudian yang kedua, si penderita ini itu selalu gagal untuk bisa menahan dirinya untuk tidak mengambil barang-barang yang ada di hadapan mereka. Kemudian yang ketiga, sebelum si penderita gangguan kleptomania ini mengambil barang, dia itu sudah merasakan ketegangan dan kecemasan. Kemudian yang keempat, setelah si penderita berhasil mengambil barang tersebut, si penderita itu akan merasakan puas dengan hasilnya. Kemudian penderita juga akan merasakan kesenangan, kemudian kelegaan setelah berhasil mengambil barang tersebut. Dan yang terakhir, penderita kleptomania ini untuk mengambil barangnya ini itu tidak direncanakan, dan barang yang dia ambil itu bukan karena dia butuh dan bukan karena dia tidak mampu membelinya, akan tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak bisa mengambil barang tersebut. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai faktor gangguan kleptomania. Nah, faktor gangguan kleptomania itu yang pertama itu ada faktor psikodinamika. Dalam faktor psikodinamika, kleptomania itu dianggap sebagai suatu respon terhadap stres emosional yang signifikan yang diakibatkan karena adanya pengalaman kehilangan, kemudian perpisahan, dan juga berakhirnya suatu hubungan yang berarti. Nah, gangguan kleptomania ini bisa muncul sebagai suatu akibat emosional yang tidak dapat dikelola oleh si penderita, yang dimana hal ini tuh mendorong si penderita untuk mencuri sebagai cara untuk
mengatasi atau meredam emosi tersebut. Nah, singkatnya, gangguan kleptomania dalam faktor psikodinamika ini tuh merupakan salah satu manifestasi si penderita untuk si penderita dari konflik batin yang belum terselesaikan atau emosi yang terpendam, dan sebagai cara untuk meraih pemenuhan sementara atau rasa kontrol atas perasaan yang tertekan. Kemudian yang kedua itu faktor biologis. Nah, dari sudut pandang biologis, kleptomania ini tuh dikaitkan dengan kondisi neurologis atau gangguan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan impulsnya. Hal ini tuh termasuk adanya gangguan perkembangan kognitif dan kondisi otak yang berhubungan dengan gangguan pengendalian impuls lainnya. Kemudian yang ketiga itu faktor psikososial. Nah, dalam faktor psikososial ini tuh mengatakan bahwa gangguan kleptomania, si penderita gangguan kleptomania itu diakibatkan karena adanya kesalahan dalam orang tua dalam mendidik si anak dan juga lingkungan sosial. Nah, model pengasuhan yang tidak tepat atau kondisi keluarga yang penuh akan konflik itu dapat menyebabkan anak-anak kesulitan dalam mengelola perasaan atau emosi mereka, yang pada akhirnya itu akan mengakibatkan perilaku impuls seperti gangguan kleptomania ini. Kemudian materi yang terakhir itu mengenai pengobatan gangguan kleptomania. Yang pertama itu bisa menggunakan terapi farmakologi. Yang pertama itu mengenai SSRI, yakni Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Nah, SSRI ini merupakan golongan antidepresan yang bekerja untuk meningkatkan level serotonin di otak. Serotonin ini merupakan neurotransmitter yang dapat memperbaiki mood seseorang, meningkatkan nafsu makan, dan membantu regulasi siklus sirkadian dalam tubuh. Kemudian yang kedua, masih dalam terapi farmakologi, meskipun beberapa penelitian itu mengatakan bahwa terapi SSRI ini tuh dapat mengurangi gejala kleptomania, efektivitasnya itu belum didukung secara luas oleh studi terkontrol. Dalam beberapa kasus, SSRI ini tuh dilaporkan memperburuk gejala pada pasien tertentu, sehingga pengawasan dokter sangat diperlukan. Kemudian yang kedua tentang naltrexone. Nah, naltrexone ini merupakan terapi medikasi terhadap adiksi alkohol yang telah disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat. Naltrexone ini bekerja untuk mengurangi kecanduan alkohol dengan cara menghambat pelepasan dopamin pusat yang dimediasi oleh opioid. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan dengan psikoterapi. Nah, terapi psikologis ini bertujuan untuk membantu penderita kleptomania untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang mendorong ia mencuri. Nah, dalam terapi psikoterapi ini itu yang pertama ada terapi CBT atau cognitive behavior therapy, yang dimana CBT ini itu banyak digunakan untuk penderita kleptomania. CBT ini itu membantu penderita untuk memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Dalam kasus penderita kleptomania, CBT ini tuh berfokus pada pengenalan dan pengubahan pola pikir yang ada dalam si penderita, yang dimana nantinya si penderita ini diperintahkan untuk bisa mengubah pola pikirnya yang mengakibatkan dia itu mencuri. Kemudian yang dua itu ada desensitasi sistematik. Nah, hal ini itu dilakukan dengan memperkenalkan stimulus yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak menyenangkan terkait tindakan mencuri tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada terapi aversi. Terapi aversi ini tuh diberikan stimulus negatif atau pengalaman yang tidak menyenangkan setiap kali muncul dorongan untuk si penderita ini untuk mencuri. Kemudian yang terakhir itu adanya dukungan sosial. Nah, dalam dukungan sosial ini peran keluarga itu sangat penting bagi si penderita kleptomania. Hal ini si keluarga ini bisa membantu atau memberikan stabilitas emosional dan memastikan pasien penderita kleptomania ini bisa mematuhi protokol terapi, bisa melakukan terapi dengan tertib. Kemudian keluarga itu juga bisa membantu mengidentifikasi akan pemicu stres atau pemicu si penderita itu mengalami gangguan kleptomania. Seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.